teman-teman semua, Mbak Venta, Mbak Dewi, Pak Wi, dan barangkali ada yang ingin bergabung, silakan bergabung di sini untuk mengikuti proses jalannya uji kompetensi Mbak Utiani. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Mbak Uti akan menampilkan kebolehannya di hadapan teman-teman semua. Pertama mau tampil apa itu, Mbak? Ya, boleh. Nyalakan mic-nya dulu. Ya. Ini adalah penampilan dari Mbak Uti. Hari ini pakai biru-biru. Ya Allah, cantik tenan. Silakan Mbak Uti. Ya, ya. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-54 tingkat Kabupaten Klaten pada hari Senin 12 November 2018 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih komando. Pasukan disiapkan. Yang terhormat, Bupati Klaten selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan. Laporan Komandan Upacara. Tamu undangan dimohon berdiri. Pengibaran sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amanat Inspektur Upacara. Lagu himne Sehat untuk Semua. Mars Hidup Sehat. Mars Sehat Klaten Sejahtera. Pembacaan doa. Hadirin dimohon berdiri. Andika Baikari. Hadirin persilahkan kembali. Laporan Komandan Upacara. Penghormatan pasukan. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan upacara bergabung dengan tamu undangan. Pasukan diistirahatkan. Dilanjutkan penyerahan hadiah lomba. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Sementara
Untuk acara yang pertama cukup. Ya karena memang Mbak Ukti belum pernah mengikuti upacara sepertinya. Terakhir upacara kapan, Mbak? Acara sekolah. Ya. Jadi memang nadanya terlalu datar, kurang tinggi. Kalau upacara itu nadanya agak tinggi. Walaupun datar tapi tinggi. Itu terlalu datar. Mbak Ukti. Kita lanjutkan yang kedua. Kemudian untuk teman-teman yang berada di rumah, voice-nya dimatikan dulu. Sementara voice-nya dimatikan dulu, biar enggak feedback nanti. Silakan. Ya. Sekarang acara yang kedua, Mbak. Monggo silakan, Mbak. Boleh, mau pelantikan dan pengambilan sumpah. Ini acara tersulit. Silakan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa oleh Dr. Andes Amin Mustafa. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil formasi tahun 2 Klaten. Perwakilan agama dipersilahkan menempatkan diri. Rohaniawan dan para saksi dimohon menempatkan diri. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten dimohon mengambil tempat dan hadirin dimohon berdiri. Prakata pelantikan oleh Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten. Pengambilan sumpah janji oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten. Penandatanganan berita acara sumpah janji oleh Penandatanganan berita acara sumpah janji oleh Ibu Bupati Klaten Ibu Hajah Sri Mulyani. Selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten yang mengambil sumpah janji. Dilanjutkan para saksi. Saksi pertama, Bapak Rijana SIP MM. Saksi kedua, Bapak Haryono. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil formasi 2018 selesai. Rohaniawan dan para saksi dipersilahkan kembali ke tempat. Dilanjutkan penyerahan SK pengangkatan CPNS dan PNS secara simbolis oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten kepada Bapak Dr. Andes Jaka Sawagi. Penyerahan SK selesai. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten dimohon kembali ke tempat.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dan perwakilan PNS yang baru saja dilantik dan diambil sumpah janji dipersilahkan kembali ke tempat. Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Bapak Dr. Andes Haji Jaka Sawaldi, MM. Ya, pro memori. Lanjut. Yang ini. Sambutan berarti kan penutup, tinggal menutup. Di closing aja, kalau baca berita, closingnya bagaimana? Demikian serangkaian acara upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil formasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Closingnya ditutup salam atau enggak? Ditutup salam. Iya lah, closing. Coba di closing lagi. Demikian upacara pelantikan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil formasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten telah berjalan dengan hikmat Dan dan lancar. berjalan lancar. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Jadi memang ternyata di protokol ini ya kudu dipoles dari aslinya. Jadi yang pertama belum kita poles, baru dipoles 2 menit kalimat dari saya sudah ada perkembangan. Artinya apa? Ke depan barangkali kalau sudah masuk di protokol nanti 1, 2, 3 bulan sudah layak. Jadi memang teknik-teknik dari inti atur acara itu kan atur acara ada pembukaan, inti, kemudian closing. Pembukaan kop acaranya, opening. Inti ya beberapa acaranya itu. Untuk Pak Restu dimut dulu. Kemudian closing itu ya penutup acara sudah ditutup, ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Acara yang tersulit memang di pelantikan, upacara acara yang paling mudah, kemudian pengajian juga acara yang paling mudah. Karena kenapa di pelantikan merupakan acara yang tersulit? Di pelantikan itu setiap gerak kita komeni. Utamanya ketika prosesi pelantikan. Jadi misalnya awali pembacaan SK, setelah itu yang terhormat Bupati Klaten dimohon mengambil tempat dan hadirin dimohon berdiri. Ya, Bupati mengambil tempat, hadirin berdiri. Tentu ya ketika Bupati belum mengambil tempat, kita belum melanjutkan acara berikutnya. Prakata pelantikan oleh yang terhormat Bupati Klaten. Ketika prakata belum diucapkan Bupati, ya kita belum acara berikutnya. Ketika yang lain belum siap, instrumen-instrumennya belum siap, kita juga harus mengkondisikan supaya siap, tahu, mengkomando teman-teman yang bergerak di panggung dan lain sebagainya juga harus siap. Atau komandonya ya kita call, nabrak ke otomatisasi biar teman mengikuti. Nah, prakata pelantikan yang dibutuhkan apa? Prakata pelantikan yang dibutuhkan teks. Berarti teks ajudan harus siap. Terus pengambilan sumpah berarti teks sumpah. Setelah sumpah, kalimat terakhir sumpahnya apa harus kita ketahui juga. Gitu.
Kemudian penandatanganan, pulpennya siap belum, alatnya siap belum, berita acaranya siap belum, semuanya siap belum. Jadi di balik kalimat yang kita lontarkan, di balik announce yang kita sampaikan itu ada tim sukses di sana. Jadi bukan hanya penjenengan ego, kerja tim di protokol itu bukan ego, saya ngomong. Penandatanganan berita acara sumpah diawali oleh Bupati Klaten, kemudian Komandan Kodim 0723 Klaten misalnya. Menandatangan berita acara sumpah diawali dari pejabat yang diambil sumpah 1, 2, 3 itu ya harus disiapkan dari awal gladinya dan lain sebagainya. Itu. Kemudian untuk yang artikulasi kata sudah bagus, hanya yang cara membaca apa tadi? Sekretaris tapi dibaca sekretariat. Ada beberapa. Jadi sebetulnya tulisannya sekretaris daerah. Sekretaris daerah itu pejabatnya, kalau sekretariat kantornya. Nah, itu memang benar-benar kita cermat karena kita orang anggapannya kita orang non birokrasi di hadapan orang birokrasi. Artinya apa? Orang audien lebih tahu dari kita. Jadi audien lebih tahu dari kita. Tentang struktur organisasi kepemerintahan, audien juga lebih tahu. Tentang nomenklatur jabatan, misalnya kita menyebutkan bagian protokol dan komunikasi pimpinan, sekretariat daerah Kabupaten Klaten. Ketika kita menyebutkan bagian protokoler, itu juga tidak tepat, karena mereka tahu. Untuk teman-teman yang belum di-mute, silahkan di-mute terlebih dahulu. Itu. Jadi teman-teman yang baru bergabung, ini sudah 2 session, Mbak Ukti menyampaikan kebolehannya, menampilkan kebolehannya di hadapan kita semua, dan nanti akan kita evaluasi bersama-sama. Jadi pokok-pokok penghormatan, kalau yang belum kan tinggal yang pengajian. Pokok-pokok penghormatan adalah dari yang tertinggi ke yang paling rendah. Jadi ketika penyebutan penghormatan itu dari yang tertinggi ke yang terendah. Misalnya yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para menteri, kabinet gotong royong, yang kami hormati bupati, gubernur, dan lain sebagainya, yang kami hormati camat, yang kami hormati Pak Lurah, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, begitu seterusnya. Jadi penyebutan penghormatan itu dari yang tertinggi ke yang terendah. Tata penghormatan untuk sambutan adalah dari yang terendah ke yang tertinggi. Mulai dari laporan, sambutan camat, sambutan kadinas, sambutan bupati, sambutan gubernur, sambutan presiden, dan sebagainya. Itu teknik penghormatan dan tata acara. Oke. Kemudian Mbak Ukti ketika sudah komitmen menjadi seorang petugas teknis protokol, kita harus berkomitmen dengan waktu, disiplin. Kalau kencannya jam 8:30, sebelum 8:30 harus standby. Kalau di protokol, kalau undangannya jam 8, jam 7 harus sudah standby. Itu merupakan komitmen kita. Dan tubuh kita buat otomatisasi supaya seluruh rangkaian berjalan lancar, ya kita berupaya intinya jangan sampai terlambat. Itu Mbak Uti. Sekarang yang ketiga, monggo silakan. Yang acara ketiga mau pengajian atau bebas, monggo silakan. Itu atur acaranya belum ada,
Maksudnya penghormatannya belum ada, tinggal menambahi penghormatan, misalnya yang terhormat, yang hadir siapa. Jadi trik mencari tata penghormatan adalah yang hadir siapa yang tertinggi, mengurutkan. Untuk mengetahui yang tertinggi dan yang terendah, kita harus tahu daftar pejabat. Nanti di protokol akan kita berikan itu daftar pejabatnya. Oh ini susunannya posisinya di mana dan sebagainya. Dan semua perlu waktu untuk belajar. Itu Mbak Uti, silahkan persiapan untuk pengajian. Silakan pengajiannya mau diimprov apa. Kalau pengajian ya, semi formal, jadi bisa diimprov, bisa sesuai itu juga ya tidak apa-apa. Mau diimprov apa silahkan, tapi improvnya kalau acara resmi semi formal ya paling itu aja, nggak mungkin ngomentari wah cantik ya yang baca Quran, kan nggak mungkin. Kalau yang baca Quran mau dikomentari, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Uhti. Adik Uhti adalah juara 1 MTQ pelajar tingkat nasional. Nah, itu improvnya seperti itu, bukan acara yang non formal hiburan, bisa mengomentari sepatunya bagus, kerudungnya cantik atau apa. Jadi kita harus bisa membedakan, oh improve-nya acara itu kita harus mengimprove ini formal, ini non formal, ini hiburan atau apa, kita harus bisa membedakan. Memang kesannya di protokol itu MC-nya rada kaku, tapi ya memang seperti itu. Nanti setelah MC formal bisa, nanti akan kita kembangkan dengan MC non formal. Itu. Silakan Mbak Uti, kalau ada mukadimahnya pakai mukadimah. Mukadimahnya ya pembukaan. Mukadimah Arab. Ya. Tapi waktunya hanya 2 menit, silakan. Sudah masak belum Mbak Yuni? Ini baru masak, Pak. Ya. Di SMS Mbak Dewi baru lihat HP. Ya, enggak apa-apa. Sambil masak ya enggak apa-apa. Ini hanya iseng-iseng aja kita. Biar bisa bertemu bareng-bareng. Kebetulan hari ini kita menguji calon protokol baru Mbak Uhti. Jadi monggo silakan sambil masak, enggak apa-apa Mbak Yuni. Kalau perlu masaknya dibanyakin. Nanti disamperi teman-teman ke rumah. Itu. Ya, sehat semua sak keluarga Mbak Yuni. Alhamdulillah Pak, sehat semua. Ya, alhamdulillah. Baik Mbak Yuni, untuk sementara audio penjaringan saya mute, kita akan lanjutkan penampilan Mbak Uhti yang akan menjadi MC pengajian rutin Korpri Kabupaten Klaten. Monggo silahkan Mbak Uhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian rutin Korpri Kabupaten Klaten, Korpri Kabupaten Klaten, kerjasama dengan Mushola Al-Munawaroh. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudara Dewi Ayu.
Kemudian laporan panitia penyelenggara oleh Kepala Mushola Al-Munawwarah. Sambutan Bupati Klaten, Hajah Sri Mulyani. Drama dilanjutkan doa oleh Ustadz Felix Xiao. Waktu dan tempat kami persilahkan. Demikian serangkaian acara pengajian rutin Korpri Kabupaten Klaten yang bekerja sama dengan Mushola Al-Munawwarah. Marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian teman-teman. Pengajian sudah dipandu oleh Mbak Uti. Jadi yang disampaikan Mbak Uti tadi, mukadimahnya monggo silahkan disempurnakan, belajar lagi. Untuk Mbak Yuni, Mbak Salsa, Mas Bagus, silahkan mematangkan mukadimah. Nanti bareng-bareng bertiga kalau dimatangkan. Mas Bagus juga belum pernah tampil di pengajian, Mbak Salsa juga belum pernah sampai di pengajian. Mukadimahnya kita ambil 1 atau 2 saja sing singkat, tinggal andalane awake dhewe nek seandainya awake dhewe di dadak. Jadi rasa nulis-nulis awake dhewe apa. Kemudian yang kedua, kembali ke teks yang disampaikan tadi bahwa teks cara membaca kita, kemudian teks yang kita baca itu harus tepat. Jangan sampai kepala masjid yang mestinya nek masjid itu apa? Ketua takmir masjid. Ya, hal-hal seperti itu yang nanti akan menjadi ganjalan seorang MC. Nek olah vokale wis luar biasa panjenengan karena basicnya broadcasting. Jadi saya yakin olah vokal hanya tinggal pemolesan di ketepatan kata dan ketepatan kalimat. Itu. Kemudian yang terakhir saya hanya ingin nanti Mbak Uti membaca teks. Silahkan teksnya dibaca. Pak Restu, tolong di-on-kan Pak Restu. Unmute-nya di acara ini, jadi nanti di samping acara ini, kita juga tugas kita salah satunya membaca SK. Itu Mbak. Silakan Mbak Uti akan membacakan SK tentang apa itu Mbak? Tata naskah dinas. Ya, tata naskah dinas di Kabupaten Klaten. Bupati Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Bupati Klaten nomor 90 tahun 2019 tentang tata naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Klaten menimbang A. Bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi dan efektivitas serta sebagai pedoman pembuatan naskah dinas perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. B. Bahwa peraturan Bupati Klaten nomor 2028 tahun 2011 tentang tata naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dengan aturan yang baru. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 5071. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558, 5587. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 53. Tambahan Lembaran Nomor Republik Indonesia Nomor 5286. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Klaten, Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2016 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 183. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan kearsipan, Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2018 Nomor 10
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten nomor 175. Peraturan Bupati Klaten nomor 36 tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Klaten. Berita Daerah Kabupaten Klaten tahun 2016 nomor 32. Peraturan Bupati Klaten nomor 42 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten. Berita Daerah Kabupaten Klaten tahun 2016 nomor 38. Memutuskan menetapkan peraturan Bupati tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. 3. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Klaten. 5. Lembaga negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Tata naskah dinas adalah peraturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 7. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. 8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 9. Arsip dinamis dalam arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 10. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lembaga negara, logo, dan cap dinas. Ya, ternyata seperti yang saya duga memang dalam membaca luar biasa, sempurna, di endingnya sempurna penjenengan. Karena memang basicnya penjenengan adalah di broadcasting. Jadi ya saya yakin ketika saya suruh membaca duluan tadi nilainya 99 sempurna, tapi memang saya coba di akhir. Jadi itu juga salah satu bagian tugas dari protokol nanti adalah membaca SK, membaca apa gitu. Kalau di protokol ketika jadi MC kan menyampaikan sesuatu atau apa nge-announce itu. Announce itu sebetulnya lebih sampel dari membaca. Tapi kita mesti siap dengan kalimat yang tepat. Jadi
Satu kalimat saja ngenaun pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Ananda Uhtiani Putri. Kami persilahkan. Satu kalimat saja pembacaan ayat suci Al-Qur'an itu harus diikuti dengan tim yang lainnya. Jenengan juga harus memastikan bahwa yang membaca Quran sudah ada, Al-Qur'annya sudah ada, dibacanya di mana. Tingginya yang baca Quran berapa? Ketika baca Quran, mau mic-nya pakai setinggi apa? Duduk atau pakai mimbar? Duduknya di mana? Ketika maju atau naik nanti di panggung lewatnya mana? Skenario itu terjabarkan dalam satu kalimat penjenengan itu dijabarkan dalam rangkaian itu. Itu Mbak, untuk gambaran. Jadi intinya bahwa tugas protokol itu satu, pengaturan tata tempat, tata penghormatan, dan tata upacara. MC hanya sepertiga tadi. Jadi penjenengan baru sepertiga. Sepertiga lebih sedikit karena memang ada penghormatannya. Jadi nanti di protokol akan lebih banyak lagi sensasinya. Itu Mbak Uti sementara dan teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir di Zoom meeting pagi ini, kami ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu. Monggo silanjutkan beraktivitas bersama keluarga. Mas Bagus, silakan dilanjutkan ngechat pakai HP. Biasanya orang ngechat pakai chat, tapi ngechatnya pakai HP. Kemudian Mbak Ota, silahkan di tempat tidurnya dilanjutkan. Dan saya di sini dengan Pak Awi dan Mbak Dewi. Sementara belum ada kegiatan info untuk penyerahan SK CPNS ditunda sampai dengan PSBB selesai. Jadi sementara yang kemarin diinfokan dari tanggal berapa ya? Selasa atau Rabu ditunda lagi, ditunda-tunda terus. Jadi kemungkinan dilaksanakan tanggal 26. Itu barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Bagus. Bagus makan terus, tambah dhuwur tok. Silahkan di-unmute. Kalau mau disampaikan, Gus, silahkan. Ada komen, Gus? Gimana ya, Pak? Juga harus mampu mengomeni sebuah peristiwa. Silahkan, Bagus. Ya, Pak. Sebelumnya terima kasih telah diberikan waktu, Pak Pon. Untuk bukan mengomentari Pak Pon, tapi gimana ya, memberikan sebuah ekspresi yang tanggapan yang bagus, yang tadi posisinya Mbak Ukti sebagai MC di sana nengono Mbak Ukti karo Mbak Dewi. Oh, baik. Lanjut, Gus. Ya, Pak. Tadi menurut saya Mbak Ukti untuk suaranya sebenarnya mungkin ada suara yang kemungkinan asli, Pak. Jadi bukan hanya itu suara Mbak Ukti, mungkin lebih dalam lagi mungkin apa? Suara yang ya, Pak. Asli bagus apa? Oh ya, asli bagus Nugroho Pak ini, Pak. Yang belum muncul suara apa, Gus? Kayak suara aslinya itu loh, Pak. Kan ada misal suara saya kalau ketika bicara sama suara saya ketika nge-MC itu kan beda banget. Nah, Mbak Ukti itu menurut saya ketika biasa berbicara sama tadi membacakan atur acara itu agak nyerempet ke saat
kayak ngomong-ngomong biasa gitu Pak. Tapi tadi sekelebat ketika beliau matur ada kalimat apa itu tadi? Tadi ada bassnya itu terlalu tinggi sehingga suara yang aslinya itu muncul menurut saya gitu Pak. Jadi sangatlah bagus. Ada lagi yang belum muncul? Suara Mungkin, hatinya yang belum muncul. oh iya betul. Suara hati. Ini Apalagi Gus BTW, selain Mbak. Udah Pak, udah. Yang soalnya juga saya telat masuk Pak. Iya, memang biasa kamu telat sih. Aduh, mohon maaf. Sudah cukup, bagus. Silakan Mbak Okta dari kamu ini, Mbak Okta. Ya Pak, kalau saya, soalnya Mbak Ukti udah bagus. Kalau menurut saya malah kayak itu loh Pak, kalau di stasiun, mohon perhatian, pemberangkatan kereta api gitu. Kalau dari Soalnya pacarnya masinis, pacarnya dulu mantan pacarnya masinis, Mbak Ukti itu. Oh gitu. Iya. Jadi kayak terobsesi kayak di apa namanya di stasiun gitu. Ada yang lain? Kayak di stasiun, iya. Yang lain kalau dari pelafalan udah bagus Pak, mungkin lebih ke apa intonasi gitu sih Pak. Oke. Gitu. Ya, cukup. Suara dalamnya kayaknya kalau itu lagi lebih bagus banget deh. Ngomong biasa aja udah bagus itu tadi intonasinya. Itu diapain katanya? Hah? Ya kita belajar terus Mbak. Ya. Belajar bareng-bareng terus kita. Iya harus dong, harus saling. Iya, gitu. Sudah Pak, cukup. Terima kasih. Oke, lanjut ke Mbak Venta. Mbak Venta silakan. Mbak Venta ini belum mandi loh, katanya tadi belum mandi loh. Ya Pak, kalau untuk Mbak Ukti, kalau menurut saya kalau di awal itu udah bagus. Menurut saya di awal udah bagus. Teman-teman dulu juga di awal juga kayak gitu loh. Tapi Mbak Ukti ya kalau di awal kayak gitu menurut saya lebih bagus dari teman-teman dulu pas di awal. Itu menurut saya apa ya Pak ya? Kamu yang bagus buat kedepannya nanti lebih belajar lebih banyak sama teman-teman, sama Dek Dewi, sama Dek Okta. Ya Pak, bagus. Oke, sip. Terus kita lanjutkan Mbak Yuni sama adik siapa itu tadi Mbak Yuni. Silakan Mbak Yuni. Putranya namanya siapa itu? Di unmute-nya diaktifkan biar nggak unmute. Biar bisa bersuara, Mbak. Ya, oke. Ya Pak, kalau menurut penilaian saya Mbak Utinya sudah bagus suaranya. Seperti yang dikatakan Dek Okta tadi ya, seperti di apa penyiar di stasiun kereta api itu loh. Tapi dari intonasinya sudah bagus Pak, cara penyampaiannya. Itu aja. Oke. Silahkan dilanjut. Mbak Salsa mungkin. Ya, kalau menurut saya sih udah bagus, Pak. Awal-awal namanya proses, nanti ketika kita saling belajar bersama-sama pasti akan lebih bagus lagi. Gitu aja, Pak. Yang lain mungkin? Cuman tambahan sedikit, Pak Papon. Untuk peralihan dari lembar satu ke lembar berikutnya, mohon untuk dipersiapkan. Jadi jeda waktu tidak terlalu lama. Oke.
Kalau introversi sudah bagus. Nanti dengan berkembangnya sering kumpul dan sering ikut protokoler, nanti akan lebih baik. Oke. Ada Mbak Desi. Silahkan komennya Mbak Desi. Halo Mbak Ukti. Semangat ya. Bekalnya udah cukup. Tinggal dipoles lagi. Yang penting yakin. Cari pengalaman baru. Udah bagus Pak Pon. Tinggal dilanjutkan lagi. Apanya? Dilanjutkan diterima atau tidaknya nanti Pak. Menurut penjaringan piye, Mbak? 99% diterima. Loh, Mbak. Jangan diterima loh, Mbak. Saya sama Mbak Desi. Jadi memang semua kan harus didukung oleh teman-teman gitu loh. Iya, Pak. Jadi, apapun yang teman kita, sebagaimanapun, tetap itu sebaik apapun teman kita, itu tanpa dukungan dari teman yang lain atau tim yang lain, barangkali ya kurang sih. Ini coba mau saya share mungkin siapa ya ini? Ini kan enggak ini. Dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Wildan Zulfikar. Kepada Saudara Wildan Zulfikar, waktu dan tempat dipersilakan. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari datanya. Koncomu sing sering tampil sama. Acara yang ketiga, yaitu laporan panitia penyelenggara. Ajak ngobrol nyambung. Kepada Saudara Anas, Iya, waktu dan tempat pas pengajian Belajar Quran. Enggak ada, aku. memasuki acara yang keempat. Ya, ini teman-teman di rumah. Oh iya, Teman di rumah. Itu saya Mbak Ventai jane dhisik ya tak syuting tapi kok ora eneng ya. Arsip. Sama Mbak Dewi. Mbak Dewi itu barengannya siapa Mbak Dewi jenenge? Ibu, Pak. Oh ini dia teman kita. Ini masih unyu dulu. Ini saingannya Mbak Dewi ini. Saingan Mbak Dewi yang terberat adalah ini. Pendidikan Indonesia Raya, kepada yang bertugas kami persilakan. Baik, geser biar
lihat, coba lihat. Ya, Mbak Dewi ngapain ini? Ini ngapain ini? Nah, baru ngapain itu? Tarik nafas. Dulu di hadapan audien banyak itu ujiannya Mbak Dewi itu. Penjenengan di hadapan audiennya di jauh. Groginya lebih. Oke, teman-teman semua, sementara demikian perjumpaan kita kali ini. Yang belum komen tadi siapa? Silahkan Mbak Salsa. Belum? Sudah? Udah ya? Pak Wi. Pak Wi sing urung iki senior paling senior iki Pak Wi. Urung metu suaramu Pak Wi. Rambutnya itu Pak, dinyalain dulu Pak Wi. Mbak Dew, ngene Pak Wi, Mbak Dew. Main latihan Mbak dewe. Dew, ngene Pak Wi di unmute. Kasih tahu. Nah, untuk Mbak Uti, saya kira sudah bagus. Tinggal memulai saja. Kalau bersama Pak Wi, besok pasti oke. Oke. Yo Mbak Uti. Penjenengan kalau siap duet dengan Pak Wi, insya Allah jadi. Contohnya Mbak Venta ini ya, dulu sudah duet dengan Pak Wi, langsung jadi. Itu teman-teman pertemuan kita hari ini. Barangkali ada yang mau disampaikan, matur nuwun. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Dan tetap di rumah, jangan kemana-mana kecuali dalam keadaan mendesak. Semoga sehat selalu. Lainnya, monggo silakan kalau ada. Kalau nanti seandainya kita pertemuan berikutnya ada pemantapan komunikasi melalui HT lewat Zoom meeting, kira-kira pripun teman-teman? Siap atau siap? siap. Yang pakai data-data itu loh, yang pakai data kira-kira rada kabutan ora kuwi? Mbak Desi. Siap. Mbak Desi di Solo apa di mana ini Mbak Desi? Di Klaten, di Jatinom, Pak. Sinyalnya aman? Ini pakai iPad, Pak, bisanya. Tadi pakai HP nggak bisa. Oh, iya Pak. Nanti Bulak-bulak nggak ada sinyal. Mungkinan untuk ngisi kegiatan kosong nanti kita terkait dengan komunikasi informasi dengan HT. Kalau dimungkinkan nanti ya sebelum PSBB berakhir. Kalau nggak dimungkinkan ya kita jumpa darat semuanya. Begitu teman-teman, matur nuwun atas partisipasinya. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam buat semua keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak Poniran. Terima kasih Pak.